Mereka pun mulai mengeluh. Kesempatan keluar kandang jarang mereka peroleh. Mereka merasa dipingit, tidak bebas seperti anjing-anjing yang lain. Anjing jantan itu mengeluh pada istrinya, "Istriku, makan dan minum. Istriku, makan dan minum kita memang terjamin, tetapi kebebasan kita seakan tergadai. Lagi pula kalau kita punya kesempatan keluar seperti anjing-anjing yang lain, mereka merasa iri dan ingin memusuhi kita. Kalau berjumpa dengan manusia, ada saja yang memukul, melempar, dan sebagainya. Bahkan yang tidak senang kepada anjing kadang-kadang ingin membunuh kita," kata anjing itu. "Ugen, bagaimana kalau kita memohon untuk dijadikan raja saja?" sambung anjing jantan. "Bukankah Baginda Raja sudah tua dan sudah terlalu lama memerintah? Oleh karena itu, sebaiknya kita memohon kepada Tuhan agar kita menjadi manusia. Setelah itu, kita dirikan kerajaan baru di tempat lain yang lebih besar dan megah dari kerajaan ini." Seperti biasa, istrinya selalu menurut saja atas rencana-rencana suaminya. Akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan agar dijadikan sepasang manusia. Permohonannya dikabulkan. Mereka pun berubah menjadi sepasang manusia. Setelah kalian menyaksikan penggalan demi penggalan dari legenda yang ditayangkan pada video tadi, apakah kalian dapat mengetahui sudut pandang apa yang kira-kira digunakan dalam legenda tersebut? Bagaimana ya cara mengetahuinya? Tentu kita bisa mulai dari tempat sudut pandang dulu ya teman-teman. Tahukah teman-teman bahwa sudut pandang dalam karya sastra adalah cara yang digunakan pengarang dalam bercerita? Ya teman-teman, bagaimana suatu cerita itu dikisahkan bukan pada cerita dapat dikatakan sebagai sudut pandang. Sudut pandang itu terbagi dalam dua jenis. Ada yang disebut dengan sudut pandang orang yang pertama dan orang yang ketiga. Jika pengarang seolah-olah ada di dalam cerita yang ditulisnya, maka menggunakan kata aku atau saya sebagai bercerita. Meski belum tentu mencerita bukan tokoh utamanya, itulah yang disebut dengan sudut pandang orang yang pertama. Jika pengarang ada di luar cerita atau seolah menjadi pendalang dalam bercerita, maka dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ceritanya, pengarang akan menggunakan kita ya mereka atau bukan nama tokoh. Mengapa tidak ada sudut pandang orang kedua, Kak? Pertanyaannya tidak ada sudut pandang orang kedua, Kak. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Sudut pandang orang kedua tidak ada karena orang yang kedua adalah orang yang diajak bicara. Dalam suatu karya sastra, jika orang yang berbicara atau bercerita adalah pengarang, maka yang diajak menyimak cerita adalah pembaca. Maka dari itu, sudut pandang yang kedua maka tidak ada ya. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah dapatkah kalian menentukan sudut pandang dalam legenda yang masih belum kita ketahui akhir ceritanya? Biar dapat kakak katakan lagi ya, sudut pandang adalah cara yang digunakan pengarang dalam cerita ya adik-adik. Sekian ya penjelasan dari kakak tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.